Saya akan menjelaskan instruksional Azure. Pada pertemuan kali ini, model Azure adalah salah satu model desain instruksional yang digunakan sebagai panduan untuk merancang melaksanakan proses pembelajaran. Model ini dikembangkan oleh Heineck, Molenda, Russell, dan Smeldino. Nama Azure sendiri merupakan akronim singkatan dari 6 langkah sistematis yang berfokus pada perencanaan pembelajaran di dalam kelas, terutama yang mengintegrasi penggunaan media teknologi secara efektif. Berikut adalah penjelasan rinci dari setiap langkah dalam model Azure. 1. Analisis peserta didik. Langkah pertama yang paling fundamental adalah memahami siapa peserta didik Anda. Sebelum merancang instruksi, pengajar harus menganalisis beberapa karakteristik kunci dari auden yang meliputi 1. Karakteristik umum, tingkat usia, kelas, latar belakang sosial ekonomi, dan faktor budaya. Yang kedua, pengetahuan, keterampilan awal, apa yang sudah diketahui atau bisa dilakukan oleh peserta didik terkait topik yang akan diajarkan. Yang ketiga, gaya belajar, learning styles, kecenderungan peserta didik dalam memproses informasi, misalnya visual, auditori, kinestetik, atau model lain seperti preferensi lingkungan belajar. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran yang dirancang akan relevan, sesuai, dan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Yang nomor 2 adalah state objectives, menetapkan tujuan pembelajaran. Setelah mengetahui siapa peserta didiknya, langkah selanjutnya adalah menentukan secara spesifik apa yang harus dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, terukur. Banyak pengajar menggunakan prinsip ABCD untuk merumuskan auden peserta didik, siapa yang akan mencapai tujuan, behavior, perilaku atau kemampuan baru yang dapat diamati. 3. Kondisi, dalam kondisi apa perilaku tersebut akan ditunjukkan. Yang nomor 4, degree, tingkat seberapa baik perilaku tersebut harus ditampilkan. Contoh, siswa A dapat mengidentifikasi B 5 bagian utama bunga D pada diagram yang disediakan C. Yang nomor 3, select method, media and materialis, memilih metode, media, dan bahan ajar. Berdasarkan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik, pengajar kini memilih strategi, teknologi, dan materi yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Metode, strategi pengajaran yang akan digunakan misalnya ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi, simulasi misalnya.
Nomor 2, media. Format media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan, misalnya video, audio, ya. Kemudian perangkat lunak komputer, gambar, teks, dan lain-lain. Yang ketiga, bahan ajar. Sumber daya spesifik yang akan digunakan, misalnya film, dokumenter. Kemudian spesifik di YouTube. Bab 3 dari buku teks, aplikasi simulasi fisika. Proses seleksi ini bisa berarti memilih materi yang sudah ada, memodifikasi materi yang ada, atau merancang materi yang benar-benar baru. Yang nomor 4 adalah utilis media and materialis, menggunakan media dan bahan ajar. Langkah ini adalah tentang implementasi. Setelah metode, media, dan bahan ajar dipilih, pengajar harus merencanakan bagaimana menggunakannya di dalam kelas secara efektif. Langkah ini sering dijabarkan dengan 5P. 1. Preview the materialis, meninjau bahan ajar. Pastikan bahan ajar berfungsi dengan baik dan sesuai. 2. Prepare the materialis, menyiapkan bahan ajar. Siapkan semua yang dibutuhkan sebelum kelas dimulai, misal mengunduh video, menyiapkan proyektor, dan lain-lain. 3. Prepare the environment, menyiapkan lingkungan. Pastikan tata letak kelas, pencahayaan, dan akses listrik yang mendukung pembelajaran. Yang keempat, prepare the learners, menyiapkan peserta didik. Beri pengantar topik, jelaskan relevansinya, dan sampaikan apa yang diharapkan. Nomor 5, provide the learning experience, menyajikan pengalaman belajar. Laksanakan pembelajaran sesuai rencana. 5R, require learner participation, mendorong partisipasi peserta didik. Pembelajaran yang efektif bukanlah proses pasif. Peserta didik harus terlibat secara aktif, secara mental, dan atau fisik dengan materi pelajaran. Pengajar harus merancang aktivitas yang mendorong partisipasi aktif. Ini bisa berupa 1, misal diskusi kelas atau kuis misalnya. Kemudian latihan soal, presentasi, misalnya proyek langsung, sesi tanya jawab. Partisipasi memberikan peserta didik kesempatan untuk mempraktikkan pengetahuan atau keterampilan baru yang mendapatkan umpan balik. 6. Evaluate and revise, mengevaluasi dan merevisi. Langkah terakhir ini adalah proses refleksi dan penilaian. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas pembelajaran. Ada 2 fokus utama dalam evaluasi ini. 1. Evaluasi pencapaian peserta didik. Apakah peserta didik berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan? Dilihat dari S. Kedua, ini bisa diukur melalui tes proyek portofolio atau observasi. 2. Evaluasi proses instruksional. Apakah metode dan media yang dipilih dari S ketiga efektif? Apakah peserta didik terlibat dalam R?
apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Hasil daripada evaluasi ini digunakan untuk merevisi desain pembelajaran. Jika tujuan tidak tercapai atau prosesnya tidak efisien, pengajar perlu meninjau kembali langkah-langkah sebelumnya. Misalnya, mungkin analisis peserta didik kurang tepat atau media yang dipilih tidak cocok untuk perbaikan di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang desain instruksional Azure. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.